إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegaskan oleh Allah di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang berada di atas akhlak yang agung. Sehingga dari situ kita simpulkan bahwa Rasulullah adalah manusia agung dari seluruh sisinya. Keagungan itu tercermin dan sebagai cerminan dari Al-Quran. Makanya ketika Aisyah ditanya akhlaknya Rasulullah, maka beliau menjawab, khuluquhul Quran. Maksudnya khuluquhul Quran, seluruh tingkah lakunya Rasulullah, seluruh pemahaman Rasulullah itu diambil dari Al-Quran. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, sejatinya seluruh pemahaman Rasulullah SAW diambil dari Al-Quran, kemudian menjelma menjadi sunnah. Dengan demikian, sunnah adalah hasil istimbatnya Rasulullah terhadap Al-Quran. Keagungan akhlak Rasulullah menyentuh ke seluruh lini. Kepada orang tua, kepada orang-orang alim, kepada mereka yang berilmu, kepada manusia biasa, kepada budak, dan termasuk kepada anak-anak. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan bagian kecil dari akhlak Rasulullah kepada anak-anak. Di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak adalah bersikap ramah dan santun kepada anak-anak. Suatu contoh ketika Abu Umair, kunyah untuk adiknya Anas bin Malik. Makanya dari sini juga dibolehkan seorang berkunyah meskipun masih kecil, meskipun belum berumah tangga dan belum punya anak. Ya. Ketika saat burung yang menjadi mainan dia mati, menangis. Mungkin bagi orang dewasa, matinya burung bukan suatu hal yang besar. Dan bagi orang dewasa, itu masalah kecil, beli lagi selesai.
Tapi yang dipahami oleh Rasulullah adalah hilangnya dunia permainan anak, kesenangan anak, kejiwaan anak. Akhirnya Rasulullah hibur, ya Umair, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Ditampilkan seakan-akan Nughair, burung kecil mainan Abu Umair, sosok anaknya dia, seakan sedang meninggal dunia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan santun menyapa, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Kedalaman cinta, kasih sayang, santun dan ramahnya Rasulullah membuat hatinya dihanyutkan kepada perasaan anak. Dunia anak permainan suatu yang besar, ya. Tapi bukan berarti main-main. Permainan dan dunia permainan dan seluruh hal yang mengekspresikan permainan anak merupakan perkara yang besar. Maka keberhasilan pendidikan anak di usia dini SD adalah belajar sambil main, main sambil belajar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan sebagai apresiasi, sebagai bentuk ungkapan akan masuk kejiwaan anak, perasaan anak, perhatian anak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah merasakan sedih apa yang dirasakan oleh Abu Umair, merasakan prihatin apa yang dirasakan oleh Abu Umair terhadap meninggalnya burung tersebut yang menjadi sumber kebahagiaan dia, karena itu sebagai alat untuk bermain, alat untuk mencari kebahagiaan, alat di masa kecil supaya pernah bahagia. Karena ternyata Pak, kalau masa kecil itu kurang bahagia, itu dewasanya itu aneh-aneh. Contoh saja, lagi khutbah begini main-main, itu dulunya masa kecil belum bahagia, ya. Jadi kebahagiaan itu dulu gak tuntas pada masa kecilnya, ya. Ketika rapat, kadang-kadang ada orang yang mempermainkan pensilnya. Ketika saat kumpul-kumpul, kadang nyeletuk, membuat guyonan. Itu dulu ciri khas orang kurang bahagia masa kecilnya. Makanya pernah ada lomba kedokteran yang diadakan di Australia. Indonesia mengirimkan 6 utusan, 6-6-nya ditolak karena ternyata alasan utamanya 6 dokter ini tidak mempunyai ijazah PAUD. Karena kondisi PAUD seseorang itu menentukan dan menjadi pijakan. Lah orang kalau tidak punya ijazah PAUD ini bermasalah. Karena dasar. Makanya guru PAUD, guru TK itu bukan guru main-main. Walaupun guru yang sedang mengajar banyak tempat permainan. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW memberikan hak anak. Pernah Rasulullah SAW disuguhkan segelas atau qadah, itu wadah yang besar, kalau sekarang mungkin mochi atau semacamnya, berisi susu. Dan sebagai kebiasaan Rasulullah SAW selalu menghadiahkan kepada orang kanan kirinya. Dan ketika itu tersisa hanya 1 gelas, dan yang paling berhak untuk mendapatkan hadiah dari Rasulullah adalah orang yang paling dekatnya, dan di dekat itu anak kecil. Rasulullah SAW minta izin, wahai anak, ya, wahai Ananda, kamu izinkan gak saya memberikan segelas susu ini untuk orang yang lebih tua daripada kamu? Apa kata anak tersebut? Ya Rasulullah, saya tidak akan mau mengalah dengan siapapun terhadap pemberian Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kasihkan. Anak memiliki hak
yang mungkin di dalam pandangan orang dewasa remeh. Apaan sih? Cuman permen 2 aja kok ribut. Itu kan cuma menurut antum. Tapi dalam dunia anak itu bukan cuma. Gara-gara cuma gara-gara cuma 3 butir rambutan aja tengkar kamu. Buat kita cuma 3 butir, 3 biji rambutan, 3 biji duku. Tapi 3 itu buat anak adalah simbol keadilan orang tua kepada anak. Oleh karena itu hadirin sekalian, Rasulullah SAW berikan semua itu bukan barangnya, tetapi sikapnya kepada anak tersebut yang akan membentuk kepribadiannya, yang akan membentuk karakternya, yang akan memberikan satu perasaan utuh pada anak nanti kelak dewasa. Yang kedua, adik-adik, jangan rame ya. Ini khutbah, didengarkan. Rasulullah SAW memberikan satu tahdir, peringatan keras kepada orang yang berdusta kepada anak. Ada sebagian orang tua yang kadang-kadang meremehkan kebohongan. Awas, kamu kalau nggak mandi, saya akan panggilkan Pak Guru. Padahal nggak dipanggilkan. Udah begitu, jelek-jelekin guru lagi. Makanya anaknya jadi takut sama sekolah, takut sama guru. Kamu kesini deh, nanti akan saya berikan ini itu. Ternyata enggak. Awas loh, di sana ada gondoruo. Dia aja nggak ngelihat. Apalagi anaknya, kan bohong. Dia sedang menghadirkan cerita fiktif. Ya, fiksi agak ditolerir loh ya. Fiktif, nggak ada. Mana gondoruonya, Mak? Makanya ketika ada seorang, ya ini cerita Abdullah bin Amir ketika masa kecil, saat Rasulullah SAW sedang berziarah ke rumahnya. Mungkin ibunya takut anak tersebut ganggu kehadiran Rasulullah, dipanggil, wahai anakku kesini, kamu akan saya kasih sesuatu. Rasulullah SAW menanyakan, kamu akan kasih apa? Kalau tidak, kamu akan tertulis satu kedustaan. Kata dia, saya akan kasih kurma wahai Rasulullah. Kalau tidak, satu kedustaan. Mungkin satu butir kurma remeh, nggak ada harganya. Mau saya lupakan, nggak mau saya beri, apalagi saya orang tua ke anak. Selesai, nggak ada ngaruh buat saya, tapi buat anak, kejiwaan anak. Saya sudah dilatih bohong oleh orang tua saya. Saya sudah ditanamkan bohong oleh orang tua saya. Padahal hadirin sekalian, menurut pakar pendidikan bahwa keteladanan adalah metode pendidikan paling influentif. Makanya hati-hati. Selanjutnya hadirin sekalian, Rasulullah SAW juga memberikan toleransi cukup kepada anak-anak untuk bermain. Yang tadi sudah saya singgung. Di mana dunia anak adalah dunia permainan. Coba bayangkan, selevel Nabi Yusuf bersama saudaranya, dan ketika itu bukan anak-anak usia PAUD loh, Pak. Apa yang dikatakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf ketika izin kepada bapaknya untuk ngajak keluar Nabi Yusuf? Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Dunia anak yarta' itu bersenang-senang. Yal'ab adanya suatu alat yang digunakan untuk permainan. Yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Jangankan begitu, Aisyah yang sudah berumah tangga dengan Rasulullah, dan Rasulullah menyelami Aisyah ketika itu masih usia yang memang butuh permainan, butuh bersenang-senang, maka dibiarkan oleh Rasulullah menikmati dunianya
saat ada permainan Habasyah di masjid, beliau nonton, dibiarkan Rasulullah, tapi dihijab supaya tidak terlihat, tidak tampak auratnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW melihat Aisyah sedang membuat kuda-kudaan bersayap, Rasulullah berseloroh, kok ada Aisyah kuda bersayap? Jawaban Aisyah ketika itu, kan ini kudanya Nabi Sulaiman ya Rasulullah. Memberikan hak, porsi, dan juga dunia secukupnya pada anak, yaitu dunia permainan, merupakan bagian daripada pendidikan yang ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya hadirin sekalian, kedekatan bimbingan Rasulullah SAW merupakan bagian daripada akhlak Rasulullah kepada anak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perhatiannya sampai pada tingkatan muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'u sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashru sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahlah anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun dan pukullah mereka karena tidak sholat umur 10 tahun dan pisah dari tempat tidurnya antara laki dan perempuan. Ini adalah bimbingan, ini adalah taujih. Kalau kita teliti, umur 7 tahun bukan umur taklif sehingga harus diperintah. Kenapa Rasulullah SAW memerintah? Bahkan 10 tahun pun belum usia taklif yang layak untuk mendapatkan beban agama. Tapi kenapa Rasulullah memerintah? Demi kepentingan tarbiyah, pembiasaan. Karena pada akhirnya sholat yang berat, sholat yang tiap hari dilakukan oleh seseorang, kalau nggak dibiasakan sejak kecil, itu nanti gedenya males-malesan, gedenya ogah-ogahan, gedenya akan berat. Makanya kalau 10 tahun pun masih belum sholat, dipukul. Karena orang tua itu kalau nggak berani mukul anak umur 10 tahun, lebih nggak berani umur 20 tahun. Apalagi 30 tahun, dipukul sama anak. Nah, yang selanjutnya ditekankan oleh Rasulullah adalah sikap adil. Karena memang dasarnya Islam itu membangun agama di atas keadilan. Makanya kalamullah sifatnya adil, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan seluruh keadilan adalah bagian daripada Islam, dan seluruh bentuk kezaliman ditolak oleh Islam. Makanya Allah mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga ketika Nu'man diberikan bapaknya sebidang tanah, ibunya tidak terima karena yang lainnya tidak dikasih. Akhirnya mengatakan, pokoknya saya nggak terima selagi Rasulullah belum menjadi saksi atas pemberian ini. Akhirnya Nu'man sama Bashir datang kepada Rasulullah. Rasulullah menanyakan kepada Bashir, apakah semua anakmu kamu beri seperti ini? Tidak. Rasulullah mengatakan, ittaqullaha wa'adilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Ya ikhwan, terutama keadilan dalam pemberian. Antum saja mungkin di antara yang hadir di sini pernah mendapatkan perlakuan ketidakadilan dari orang tua yang membekas sampai dewasa. Ya, entah itu kaitannya dengan dibelikan sepeda yang satunya tidak, dibelikan baju yang satunya tidak, diajak jalan-jalan yang satunya tidak. Mungkin bagi orang tua hanya sekedar ngajak jalan-jalan keliling komplek kecil, satunya ditinggal di rumah, duanya dibawa. Cuman begitu saja kamu cemen banget, udah di rumah aja, kan sepedanya nggak muat. Dengan mudah menampiknya, dengan mudah menolaknya. Sementara itu bagi anak suatu perkara yang besar, bukan hanya sekedar naik motornya bareng-bareng, tapi kebersamaan di dalam kasih sayang, perhatian orang tua. Kenapa aku ditinggal di rumah, yang lainnya dibawa?
Makanya keadilan merupakan satu bagian yang harus kita tekankan pada anak-anak kita. Sementara sekarang sikap-sikap Rasulullah kepada anak, Masya Allah, cintanya Rasulullah kepada Hasan Hussein, sering dipeluk, sering digendong, sering dicium. Bahkan ketika sambil mencium pun beliau mengatakan, huma raihanataya fid dunya, dia adalah ibarat bunga semerbak wangi dalam kehidupanku di dunia. Begitu juga bagaimana Rasulullah SAW selalu menimang, menggendong cucunya, yaitu Umamah binti Zainab atau binti Abul As. Bahkan Rasulullah ketika salat pun ruku berdiri digendong, dan ketika sujud diletakkan. Begitu juga Hasan Hussein sering naiki punggungnya Rasulullah ketika saat sujud. Bahkan di luar salat pun sering Rasulullah dibuat kuda-kudaan oleh cucunya. Bahkan ketika berpapasan dengan Umar bin Khattab, maka Umar mengatakan, Masya Allah, ini kuda mahal sekali. Maksudnya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, yang lebih hebat adalah yang naik kuda. Kalau kudanya aja mahal, apalagi yang naik. Ya. Inilah kasih sayang, perhatian, keramahan Rasulullah SAW kepada seluruh anaknya sahabat. Dan itu bukan hanya kepada cucunya, bahkan hampir seluruh anaknya sahabat mendapatkan perhatian, keramahan, dan kesantunan Rasulullah SAW. Di antara mereka ada yang dibawa habis lahir ditahnik oleh Rasulullah, didoakan. Di antara mereka diberikan salam. Makanya Rasulullah, di antara perhatian Rasulullah kepada anak, adab mengucapkan salam dari mana? Kecil kepada besar atau besar kecil? Dewasa kepada anak-anak. Karena di samping mereka belum tahu adab dan juga mungkin enggan memulai, maka yang dianjurkan memulai yang dewasa. Satu muamalahnya Rasulullah SAW, ya, terus kemudian keramahan Rasulullah SAW dan penghormatan Rasulullah SAW kepada anak perempuan. Ya. Rasulullah SAW paham, ingin mencoba untuk membalikkan tradisi jahiliyah, di mana orang-orang jahiliyah itu benci kepada anak perempuan, minder kalau punya anak perempuan, dan merasa jatuh harga diri kabilah dan rumah tangganya kalau punya anak perempuan. Sampai di antara mereka, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat. Rasulullah SAW mencoba untuk membalikkan itu semuanya, menghargai lebih. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, man ala jariyataini, barang siapa yang merawat dua anak perempuan hatta yablugha, sampai balik, jaa yaumal qiyamah ana wa huwa kahataini kal asabi, saya dengan dia itu seperti jari ini, dekat di surga. Dan bagaimana tangisan Rasulullah SAW, kesedihan Rasulullah SAW ketika meninggal anak-anaknya. Ibrahim pada saat meninggal, ya, anaknya Rasulullah SAW dari Maria Qibtiyah, Rasulullah SAW ketika itu ditegur oleh Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, wa anta, kok nangis? Rasulullah akhirnya mengatakan, ya Ibn Auf, hadhihi rahmatun, innal aina tadma, mata meleleh. Itu biasa. Ya, bahkan ulama sebesar apapun, setinggi ilmu apapun, innal ain tadma, biasa. Wal qalba yahzan, hati itu sedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna li firaqika ya Ibrahimu la mahzunun. Inilah kasih sayang, perhatian dan akhlak Rasulullah SAW kepada anak-anak, dan mudah-mudahan kita tiru dan kita jadikan sebagai cuklak di dalam proses pendidikan, di dalam sekolah, di pesantren, dan di rumah tangga kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang
yang bisa mengamanahkan, menjaga amanah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati wa tabi'in wa tabi'ina tabi'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika minan nar. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa' 'anna al-waba'a wal bala'a was saqam wal niqam wasyada'id wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma amin fi durina wa watanina. Allahumma aslih wulata umuril muslimina fi jami'il alam ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin wa a'immatahum wa ulama'ahum wa fuqa'ahum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma farrig jam'al musyrikin. Allahumma baddid syamlahum wa farrig jam'ahum wa shaddid quwwatahum ya rabbal alamin. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansurna 'alal qaumil musyrikin. Allahumma ansurna 'alal qaumil munafikin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.